Namaku Aulia. Usia 22 tahun, anak perempuan satu-satunya di keluarga kecil yang sederhana. Hidupku jauh dari kata mewah, tapi aku selalu merasa cukup selama masih bisa duduk di beranda rumah kayu kami, memandang senja sambil mendengarkan desir angin yang menerpa pepohonan di sawah belakang. Ayahku sudah meninggal sejak aku berusia 5 tahun, dan sejak saat itu, ibu yang menjadi segalanya. Beliau keras, tegas, dan jarang sekali memelukku. Entah karena hidup yang terlalu pahit, atau memang hatinya sudah lama membatu. Hari itu, suasana rumah berbeda. Beberapa kerabat datang, membawa makanan dan kain panjang. Aku mengira ada acara kenduri, tapi tak ada suara bacaan doa. Aku melihat ibu duduk bersama seorang lelaki asing di ruang tamu. Lelaki itu tampak jauh lebih tua dariku, sekitar pertengahan 30-an. Wajahnya datar, sorot matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang sulit kuterjemahkan. Saat aku masuk, ibu langsung memanggil. Aulia, sini nak, kenalkan, ini Mas Heru. Calon suami kamu, ucap ibu, tanpa sedikit pun bertanya apa aku setuju atau tidak. Aku tertegun, nafasku tercekat. Siapa dia? Kenapa tiba-tiba? Kenapa tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya? Pikiranku berputar, tapi tak satu pun pertanyaan itu bisa keluar dari mulutku. Ibu menatapku tajam, seperti biasanya saat aku mulai berani membantah. Di matanya, aku hanyalah anak perempuan yang harus tunduk dan patuh, apapun perintahnya. Aku menunduk, menahan air mata. Hatiku berteriak, tapi tubuhku membeku. Lelaki itu hanya tersenyum tipis, senyum yang entah kenapa membuat bulu kudukku meremang. Senang akhirnya bisa ketemu langsung, Aulia, katanya pelan. Sejak saat itu, hidupku seperti tidak lagi milikku. Segalanya berjalan cepat, terlalu cepat. Hanya berselang 2 minggu dari pertemuan itu, hari pernikahan ditentukan. Aku dipaksa mengenakan kebaya putih, duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat dari orang-orang yang bahkan tak kukenal. Aku hanya bisa tersenyum paksa di depan tamu, padahal dalam hati aku ingin berteriak, ingin kabur, ingin menghilang. Malamnya, setelah pesta usai, ibu datang ke kamarku. Di tangannya ada nampan berisi segelas susu dan dupa yang menyala. Minum ini, buat pengantar tidur. Malam ini kamu harus melayani suami kamu dengan baik, kata ibu tanpa ekspresi. Aku menatapnya, berharap ada sedikit saja rasa iba di matanya, tapi yang kutemukan hanya kehampaan. Aku menolak, tapi ibu memaksa. Kamu harus turuti. Jangan bikin malu keluarga, ucapnya. Aku meminum susu itu dengan perasaan campur aduk. Setelah itu, aku merasa tubuhku lemas, pandanganku berkunang-kunang. Bau dupa semakin menusuk hidung. Suasana kamar dipenuhi aroma yang membuat pusing. Lampu sengaja diredupkan. Di sudut kamar, kulihat sesuatu dibungkus kain putih, seperti boneka besar, tapi bentuknya terlalu ganjil untuk sekadar hiasan pengantin. Pintu kamar terbuka, dan Heru masuk. Dia hanya mengenakan sarung dan kaos putih. Wajahnya pucat, dan anehnya, tubuhnya tidak mengeluarkan bau parfum atau wangi apapun, justru seperti bau tanah basah. Dia mendekat pelan, suaranya berat. Mulai malam ini, kamu milikku, Aulia, bisiknya. Aku mencoba bangkit, ingin melawan, tapi tubuhku terlalu lemah. Aku memejamkan mata, berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi saat Heru menyentuh bahuku, kulit tangannya dingin, seperti bukan manusia. Saat itu juga, suara isakan terdengar dari sudut kamar. Aku membuka mata, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kain putih itu yang sedikit bergerak. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Heru terus mendekat, senyum dinginnya membekukan darahku. Malam pertamaku, bukan lagi tentang cinta, tapi tentang ketakutan yang belum pernah kurasakan seumur hidup. Sejak malam itu, aku merasa bukan lagi manusia utuh. Tubuhku memang masih bisa bergerak,
tapi jiwaku seperti direnggut di malam pertama itu. Heru, lelaki yang kini kupanggil suami, tak sedikit pun menunjukkan kelembutan. Bahkan setelah malam itu, dia tak pernah menanyakan keadaanku. Seolah-olah baginya, aku hanyalah barang baru yang sudah lunas dibeli dan harus digunakan sesuka hati. Keesokan paginya, saat aku bangun, sinar matahari sama sekali tak mampu menghangatkan tubuhku. Udara di kamar itu tetap dingin, pengap, dan aroma dupa semalam masih membekas di langit-langit ruangan. Heru tak ada. Aku keluar kamar, langkah kakiku berat. Di ruang tamu, hanya ada ibu yang duduk sambil merajut. Dia menatapku sekilas, lalu kembali menunduk tanpa berkata apa-apa. Tak ada ucapan, tak ada pelukan, tak ada tanya bagaimana keadaanku setelah malam yang mengerikan itu. Aku mencoba keluar rumah, mencari angin segar, tapi langkahku terhenti saat melihat wanita tua berpakaian lusuh berdiri di tepi jalan depan rumah. Wajahnya penuh keriput, rambutnya kusut, dan matanya kosong menatapku. Dia menunjuk ke arah rumah, lalu berbisik pelan, "Lari, sebelum kamu seperti mereka." Aku tercekat. Siapa dia? Apa maksudnya? Aku ingin mengejarnya, tapi tiba-tiba Heru muncul dari arah berlawanan. Wajahnya datar, tapi matanya merah seperti orang abis begadang berhari-hari. Dia menarik lenganku kasar, "Jangan kemana-mana. Malam ini kamu harus ikut ke acara keluarga," katanya tanpa menatap mataku. Aku hanya bisa diam. Malam itu, suasana di dalam rumah kembali berubah. Entah kenapa, angin di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Kain putih yang semalam kulihat di sudut kamar kini berpindah ke dekat jendela. Aku yakin aku tak memindahkannya. Saat aku mencoba mendekat, tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Aroma dupa menyengat kembali memenuhi ruangan. Suara isak tangis samar-samar terdengar dari luar jendela. Aku memberanikan diri mendekati kaca. Tak ada apa-apa di luar, hanya pekarangan gelap dan sumur tua yang tampak samar-samar diterangi cahaya bulan. Tapi suara itu makin jelas. Suara perempuan menangis, memanggil namaku. "Aulia, lari, lari." Tubuhku bergetar. Aku berbalik, dan betapa terkejutnya aku saat melihat kain putih itu bergerak sendiri. Dari bawahnya muncul bercak merah seperti darah yang menetes ke lantai kayu. Aku ingin berteriak, tapi suara itu kembali lenyap dari tenggorokan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Heru berdiri di sana, wajahnya lebih pucat, mata merahnya lebih tajam. "Jangan pernah dekati kain itu," katanya dingin. Aku hanya mengangguk, takut nyawaku melayang jika berani membantah. Malam kedua itu, aku kembali dipaksa tidur di ranjang yang sama dengannya. Tapi aku pura-pura tertidur. Saat aku mengintip, kulihat Heru berdiri di sudut kamar, berbicara sendiri seakan ada seseorang di sana. Kalimatnya terdengar seperti mantra. Sesekali dia tertawa kecil, suaranya berat, menyeramkan. "Tunggu, sebentar lagi, yang ini lebih kuat," katanya. Aku tak tahu apa maksudnya. Tapi firasatku, sesuatu yang buruk sedang menantiku. Malam kedua itu, rasa takut tak lagi sekadar menekan batin, tapi seolah-olah maut mengintai di tiap hembusan angin. Dan saat aku hampir terlelap, sosok perempuan berambut panjang muncul di dekat ranjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya penuh luka. Dia menatapku sambil berbisik, "Aku yang dulu, kamu yang berikutnya." Aku menjerit dalam hati, tapi tubuhku tak bisa bergerak. Udara kamar semakin dingin, suara tangisan makin kencang, dan pintu kamar terkunci dari luar. Aku hanya bisa memeluk diri, menunggu malam kedua ini berlalu, atau mungkin, menunggu ajal. Aku sadar, aku terjebak dalam pernikahan yang bukan sekadar penuh paksaan, tapi juga penuh darah. Sejak malam kedua itu, aku benar-benar kehilangan nyali. Setiap malam terasa lebih lama dari biasanya, dan setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Heru menjadi semakin aneh. Dia jarang berbicara, sering keluar rumah saat malam,
dan selalu kembali dengan bau anyir darah yang samar. Setiap kali aku mencoba bertanya, dia hanya melemparkan tatapan kosong yang membuat tubuhku kaku ketakutan. Siang itu, saat ibu pergi ke pasar, aku beranikan diri berkeliling rumah. Ada kamar yang selama ini tak pernah kubuka. Kamar itu selalu terkunci, dan setiap kali aku melewati, selalu terdengar suara bisikan samar dari dalam. Aku penasaran, mungkin saja ada sesuatu di sana yang bisa membantuku keluar dari neraka ini. Tanpa sengaja, saat aku menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka perlahan. Aroma busuk langsung menyambut hidungku. Ruangan itu gelap, penuh debu, dan hanya diterangi cahaya samar dari jendela kecil yang ditutupi tirai lusuh. Di dalamnya, kulihat tumpukan kain putih yang serupa dengan yang ada di kamarku. Di atas lantai kayu, ada bercak-bercak darah yang sudah mengering. Aku berjalan pelan, jantungku berdetak tak karuan. Di salah satu sudut ruangan, kulihat meja kecil dengan beberapa foto lawas. Foto perempuan-perempuan desa. Wajah-wajah mereka terlihat familiar, beberapa di antaranya adalah teman masa kecilku yang sudah lama hilang tanpa kabar. Di balik foto-foto itu, ada tulisan dengan spidol merah milikku. Malam pertama, persembahan. Tanganku gemetar saat menyentuh salah satu foto. Ada nama di belakangnya, Sari. Dia adalah gadis yang dulu dikabarkan kabur dari desa karena dijodohkan dengan pria tua. Tapi tak ada yang pernah melihatnya lagi sejak itu. Aku tercekat. Ternyata dia tidak kabur, dia mungkin. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di belakangku. Aku membalikkan badan, Heru berdiri di sana. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Bibirnya menyeringai tipis. Kamu seharusnya tidak masuk ke sini, Aulia, bisiknya pelan. Aku mundur, tubuhku gemetar. Apa ini, Mas? Siapa mereka? Apa maksud semua ini? Tanyaku dengan suara terbata. Heru tak menjawab. Dia mendekat perlahan, seperti seekor serigala yang hendak menerkam mangsanya. Mereka adalah persembahan untuk kelangsungan hidup, untuk kekayaan. Dan kamu, yang terbaru, ucapnya sambil tertawa pelan. Aku ingin lari, tapi tubuhku membeku. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar dari balik dinding. Kali ini lebih jelas. Selamatkan diri, buka lantai bawah ranjangmu, sebelum dia mengambil nyawamu. Aku tahu itu bukan halusinasi. Suara itu nyata. Suara perempuan yang sama yang muncul di malam kedua. Heru semakin mendekat, tangannya hendak meraih leherku, tapi aku berlari keluar kamar. Heru mengejarku, tapi aku berhasil mengunci diri di dalam kamarku. Tanganku gemetar saat meraih ranjang, menggeser pelan-pelan. Di bawahnya, benar saja, ada papan lantai kayu yang longgar. Aku buka papan itu dengan tenaga sisa. Sebuah lubang kecil tampak di bawahnya, cukup untuk tubuhku menyelinap. Bau tanah basah dan anyir darah menguar dari bawah lantai itu. Aku mendengar Heru menggedor pintu keras-keras, suaranya menggelegar, Aulia. Buka pintunya. Kamu tidak akan bisa lari. Tapi aku tak peduli. Aku masuk ke lubang itu, berharap bisa menemukan jalan keluar atau apapun yang bisa menyelamatkanku. Di dalam gelap itu, aku bersumpah mendengar suara bisikan perempuan menangis, memanggil-manggil namaku, dan desisan suara lain yang belum pernah kudengar sebelumnya. Malam ketiga ini, aku tahu, aku harus bertahan, atau aku akan berakhir seperti mereka. Aku merayap perlahan dalam gelap, tangan dan lututku menyentuh tanah yang basah, dingin, dan berlendir. Bau busuk menusuk hidungku, membuat perutku mual. Aku tak tahu kemana lorong sempit ini berujung, tapi satu-satunya harapanku hanya ke depan. Di belakangku, suara Heru masih terdengar menggedor pintu, makin keras, makin beringas. Aulia, keluar kau. Jangan coba-coba lari dari aku. Aku terus merayap, peluh bercampur air mata. Cahaya samar dari celah-celah papan di atas kepalaku jadi satu-satunya penerang. Suara isak tangis itu masih ada,
terdengar lirih tapi jelas. Kesini, cepat sebelum dia menemukanmu. Lorong itu makin sempit. Saat aku hampir menyerah, tangan kiriku menyentuh sesuatu yang keras. Kupegang perlahan. Tubuhku langsung membeku saat sadar itu adalah tengkorak manusia. Rahangnya terbuka, seakan-akan ingin berteriak. Di sekitarnya, ada sisa-sisa pakaian pengantin robek yang sudah membusuk, beberapa di antaranya masih bercampur bercak darah kering. Aku menutup mulut, menahan muntah. Di tembok lorong itu, ada tulisan samar bercampur tanah, "Jangan percaya dia iblis." Tanganku gemetar, aku tahu korban-korban sebelumnya sengaja menulis pesan terakhir sebelum ajal. Aku lanjutkan merangkak, hingga sampai di ruang kecil yang lebih lebar. Di sana, 5 kain kafan kotor tergantung di atas langit-langit tanah, bergoyang perlahan. Dari masing-masing kain itu menetes cairan merah pekat. Di bawahnya, banyak tulang belulang berserakan. Di tengah ruangan itu ada cermin tua berbingkai kayu. Dan yang membuat darahku membeku, dalam pantulan cermin itu, aku melihat seorang perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangku. Wajahnya rusak, matanya kosong, dan mulutnya berlumuran darah. Tapi saat aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan di cermin. Tiba-tiba, suara Heru terdengar dari atas. "Ketemu juga jalannya, kau pikir bisa kabur lewat situ?" Dia berhasil membobol pintu, dan langkah beratnya menuruni lorong. Tapi aneh, kali ini langkahnya pelan, seperti ragu. Suaranya berubah. Siapa di situ?" Aku diam, menahan napas. Tapi tiba-tiba, dari kegelapan, terdengar suara rintihan perempuan. "Kau, pembunuh, kami menunggumu, Heru." Aku melihat bayangan-bayangan mulai bermunculan. Perempuan-perempuan berbaju pengantin putih, wajah pucat, tubuhnya penuh luka, satu persatu keluar dari dinding lorong. Heru panik, matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Jangan dekati aku, jangan." Sosok perempuan yang muncul di cermin tadi, kini berdiri tepat di depannya. Dengan suara parau, dia berkata, "Sekarang giliranmu." Aku menyaksikan semua itu dengan tubuh gemetar. Heru berteriak sekeras-kerasnya, suaranya menggema di lorong itu. Tubuhnya diseret paksa oleh sosok-sosok itu ke sudut lorong. Aku tak mampu bergerak, hanya bisa menutup telinga. Suara jeritannya bercampur suara cekikikan perempuan-perempuan itu. Saat aku membuka mata, lorong itu kosong. Heru sudah lenyap, hanya kain kafan yang masih bergoyang pelan, dan bau amis darah makin pekat. Aku berusaha berdiri, lututku gemetar. Di tembok lorong, kini ada tulisan baru, "Aulia, selamatkan dirimu, keluar lewat sumur." Aku tak tahu siapa yang menulisnya, tapi aku tahu itu pesan dari arwah yang selama ini mengawasiku. Dengan sisa tenaga, aku merangkak ke arah lorong kecil yang mengarah ke sumur tua di belakang rumah. Cahaya bulan samar menerobos dari lubang di atas kepala. Aku tahu, malam ini, aku harus bisa keluar, atau aku akan jadi kain kafan keenam di lorong mayat itu. Aku merangkak menuju cahaya samar di ujung lorong itu. Nafasku sesak, tubuhku lemah, tapi ketakutan jauh lebih besar dari rasa sakit yang kurasakan. Saat tanganku meraih bibir sumur tua, aku mendongak, dan samar-samar melihat bulan di langit malam. Dari lubang sempit itu, aroma tanah basah bercampur darah tercium begitu kuat. Aku mencoba memanjat keluar, tapi dinding sumur licin, dipenuhi lumut dan bercak merah kehitaman. Di saat aku nyaris kehabisan tenaga, tiba-tiba sepasang tangan dingin menyentuh bahuku. Aku sontak menoleh. Seorang perempuan berambut panjang berdiri di belakangku. Wajahnya hancur, separuh kulit pipinya terkoyak, tapi matanya menatapku lembut. "Aku akan bantu kamu keluar dari neraka ini," bisiknya. Tangannya mendorong tubuhku ke atas, hingga aku bisa meraih bibir sumur. Dengan sekuat tenaga, aku mengangkat tubuhku, dan akhirnya berhasil keluar dari lubang itu. Nafasku terengah-engah. Namun, saat aku menoleh ke sekitar,
suasana rumah begitu sepi. Tak ada suara angin, tak ada suara jangkrik. Aku berjalan pelan menuju teras, dan di sana, sosok yang paling tak kuduga sedang berdiri. Ibu. Dia berdiri membelakangiku, mengenakan baju kebaya tua yang pernah kupakai saat pernikahan itu. Tangannya menggenggam dupa yang masih menyala. Ibu, panggilku dengan suara serak. Dia pelan-pelan berbalik, wajahnya datar, matanya merah, dan di pipinya ada jejak air mata. Kamu, kenapa keluar dari sana, Aulia? Tanyanya lirih. Aku gemetar, tubuhku lemas. Ibu, kenapa semua ini? Kenapa ibu tega jual aku ke lelaki itu? Tanyaku. Suaraku pecah, tangisku pecah. Ibu hanya menatapku tanpa ekspresi. Ibu gak punya pilihan, nak. Ibu butuh uang, butuh kekayaan, semua ini untuk menjaga nama baik keluarga kita, ucapnya dengan suara bergetar. Aku nyaris tak percaya apa yang kudengar. Nama baik, uang, lalu nyawa anakmu sendiri dikorbankan demi itu semua, Bu. Jeritku. Aku berlari ke arahnya, tapi tiba-tiba suara isakan terdengar lagi dari dalam rumah. Kali ini, lebih jelas, lebih banyak. Dari balik dinding rumah tua itu, perempuan-perempuan bergaun putih mulai bermunculan satu persatu. Wajah mereka pucat, tubuhnya penuh luka, dan mata mereka kosong. Mereka mengelilingi ibu. Ibu, waktumu habis, kau sudah ambil terlalu banyak nyawa, bisik salah satu di antara mereka. Ibu mundur, tubuhnya gemetar. Jangan dekati ibu. Ibu melakukan ini demi keluarga, demi anak ibu juga. Tapi perempuan-perempuan itu semakin mendekat. Tiba-tiba, Heru muncul dari balik kegelapan. Wajahnya kini tak lagi gagah. Tubuhnya penuh luka bakar, kulitnya melepuh, dan matanya merah membara. Kamu yang mulai ini, Karti, kamu yang menyerahkan anak-anak itu, termasuk Aulia, demi kekayaanmu. Aku membeku. Ternyata benar, ibu bukan korban, dia pelaku. Suasana malam itu semakin mencekam. Angin kencang berhembus, suara perempuan-perempuan itu berteriak pilu. Heru dan ibu dikelilingi. Sekarang giliran kalian merasakan apa yang kalian lakukan pada kami, bisik suara perempuan yang membantuku di lorong tadi. Aku hanya bisa menyaksikan tubuh ibu dan Heru ditarik perlahan ke sumur tua. Jerit mereka menggema, hingga akhirnya lenyap di telan kegelapan. Malam itu, rumah tua itu dipenuhi isak tangis, suara ratapan, dan jerit sakit. Aku terduduk lemas. Semua kebenaran akhirnya terungkap. Aku menatap rumah yang kini hanya tinggal reruntuhan, dan di kejauhan, suara azan subuh perlahan terdengar, seakan menyucikan malam paling kelam dalam hidupku. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, matahari kembali muncul di langit desa. Sinarnya menembus celah-celah pepohonan, menyentuh wajahku yang pucat, penuh luka, dan masih basah oleh air mata. Aku terduduk lemas di halaman rumah tua itu, menyaksikan reruntuhan bangunan yang semalam menjadi saksi bisu semua kengerian. Bau anyir darah masih tercium samar, suara isak tangis perempuan-perempuan itu telah lenyap, digantikan keheningan yang menusuk. Aku tak tahu berapa lama aku duduk di sana. Tubuhku gemetar, pikiran kacau. Di benakku, wajah ibu terus terbayang. Aku tak pernah membayangkan pengkhianatan terbesar dalam hidupku justru datang dari orang yang kulahirkan. Seseorang yang kupanggil ibu, yang selama ini kukira rela berkorban demi kebahagiaan anaknya. Ternyata aku hanya bidak kecil dalam permainan gilanya. Demi harta, demi gengsi, demi kekuasaan. Dan Heru, lelaki yang sejak awal hanya boneka iblis pesugihan, kini lenyap bersama dosa-dosa yang mereka timbun selama bertahun-tahun. Perlahan aku berdiri. Langkahku berat, tubuhku terasa remuk. Aku berjalan ke arah sumur tua, tempat semua itu berakhir. Aku menatap ke dalamnya. Gelap, sunyi. Tapi entah kenapa, kali ini tak ada lagi rasa takut. Aku tahu, semua arwah perempuan-perempuan itu telah tenang. Dan aku harus pergi. Meninggalkan semua kenangan buruk di sini.
Hari itu juga, aku berjalan menyusuri pematang sawah. Orang-orang desa yang kulalui hanya bisa menatapku heran. Tak ada yang berani bertanya, tak ada yang mendekat. Mungkin karena wajahku penuh luka, mungkin karena mereka tahu apa yang terjadi di rumah tua itu. Tapi aku tak peduli. Bagiku, satu-satunya hal penting adalah bisa menjauh dari desa itu, memulai hidup baru, dan membangun kembali puing-puing hati yang telah hancur. Aku sampai di sebuah kota kecil, menumpang di rumah seorang perempuan tua baik hati yang kutemui di terminal. Dia menampungku, merawat lukaku, tanpa banyak tanya. Aku merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk hidup. Malam-malamku masih dipenuhi mimpi buruk, suara isak tangis perempuan itu kadang masih terdengar di telingaku. Tapi aku tahu, luka ini mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Bertahun-tahun berlalu, kini aku hidup sederhana, bekerja sebagai perajin kain di kota kecil itu. Aku belajar menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil. Sinar matahari pagi, tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman, dan suara azan yang menenangkan hati. Kadang aku masih meneteskan air mata saat mengenang semuanya, tapi kini aku tak lagi takut. Aku memilih memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku tahu, luka paling dalam bukan di tubuh, tapi di hati. Dan pelajaran terbesar dalam hidupku adalah jangan pernah biarkan siapapun menentukan jalan hidupmu hanya demi gengsi atau kekayaan. Jangan pernah menukar kebahagiaan dengan harga yang tak bisa dibeli, apalagi jika harus mengorbankan nyawa orang lain. Dan untuk semua perempuan di luar sana, jika kalian dipaksa menikah tanpa kehendak hati, ingatlah, suara hati kalian lebih berharga dari apapun. Jangan biarkan kisahku menjadi kisah kalian. Aku masih di sini, hidup, dengan luka, tapi aku bertahan.